Baik, Bapak, terima kasih banyak atas pemaparannya terkait kegiatan-kegiatan PMI yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, mungkin akan sedikit saya infokan kepada peserta untuk sesi pertanyaan atau diskusi bisa teman-teman sekalian kirimkan melalui via chat Zoom. Nanti akan saya bacakan seperti itu. Monggo teman-teman bisa disiapkan pertanyaannya dan dikirimkan. Baik, sudah ada penanya di sini. Oh iya, maaf, itu tadi bukan. Iya. Bapak, baik di sini ada pertanyaan, Kak. Ya. Dari Winda. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi ciri khas PMI Kabupaten Hulu Sungai Utara? Seperti itu, Pak. Ini langsung dijawab atau kita inventarisir dulu misalnya 3 penanya misalnya gitu, biar siapa tahu nanti pertanyaannya ada yang sama, biar sekalian gitu. Gimana, Mbak Novia? Mungkin langsung dijawab saja Bapak sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman selanjutnya. Kalaupun misalkan nanti ada pertanyaan yang sama, mungkin akan saya pilih lagi. Oke, terima kasih Mbak Novia. Ini penanyanya Mbak Winda ya. Apa ciri khas PMI Hulu Sungai Utara? Jadi kalau berbicara tentang khas ya, yang pasti kita siap panggil. Siap panggil dalam artian kalau ada masyarakat, terutama fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan sebagainya, tinggal oleng telepon, kita siap berangkat. Kebetulan relawan kita ini standby terus. Nah itu kekhasan kita yang mungkin cukup kami banggakan. Nah mungkin itu Mbak Novia. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin saya beralih ke ini, ada yang mengangkat tangan dari Mbak Neneng Nur Izzati. Monggo mungkin dikirimkan pertanyaannya. Atau bisa bertanya langsung, silahkan. Baik, mungkin saya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Siti Raudah, yaitu bagaimana sikap PMI sebagai salah satu bidang atau instansi terkait dalam penanganan COVID-19 ini untuk menanggapi masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan pemerintah. Terima kasih. Monggo Bapak bisa dijelaskan. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Siti Raudah ya. Ini mahasiswa apa dosen anu ya? Hah? Oh iya. Kalau nggak salah Ibu Siti Raudah ini dosen ini. Oke. Bagaimana sikap PMI sebagai salah satu bidang atau instansi terkait dalam penanganan COVID-19 ini? Nah, jadi memang di dalam penanganan atau penegakan disiplin, kita sudah ada istilah tuh pilah memilah lah istilahnya gitu ya. Nah, memang ranah penegakan disiplin itu
itu biasanya yang sudah dilakukannya oleh tim penegak hukum. Nah, apakah itu dari kepolisian atau dari Kodim. Nah, kemudian Satpol PP. Nah, sementara kita memang di dalam tim penegakan disiplin ini biasanya kita ikut ke lapangan, terutama di samping memberikan edukasi ke masyarakat, terutama yang tidak memakai masker ini. Nah, jadi memang kita sudah ada apa istilahnya itu ya? Ada bagian-bagian tertentu sudah. Dan memang tadi yang seperti saya jelaskan, untuk penanganan masyarakat yang tidak patuh ini, itu memang ada instansi yang langsung menanganinya, seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu, Ibu Siti Raudah. Mungkin sudah cukup jelas dari Bapak. Terima kasih banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari dari Marfai Balangan. Pertanyaannya ialah, transportasi yang biasa digunakan dalam giat PMI HSU ada apa saja? Sama personil yang siap sedia ada berapa personil? Seperti itu, Bapak. Oke, makasih Mbak Novia, Pak Marfai Balangan. Ini bagus pertanyaannya ini. Moga-moga juga ini PMI Provinsi juga ikut mendengarkan ini. Nah, jadi begini, untuk transportasi memang dari pemerintah daerah kita dikasih mobil satu ya, yang selama ini kita pergunakan. Dan alhamdulillah terakhir ini kita dibantu roda 3 dari PMI bantuan pusat ya, lewat PMI provinsi. Itu kita dipinjamin. Contoh yang sangat sederhana, kemarin kan kita ngambil bantuan ke provinsi ya. Nah, alat PHBS dan lain sebagainya, kita selalu dikasih pinjamkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, jadi untuk sarana, insya Allah kita tidak terlalu terbentur lah. Nah, kemudian untuk tenaga atau KSR yang standby, kita mempunyai 20 tenaga terlatih. Mempunyai 20 tenaga terlatih yang siap pakai. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan kalau pandemi ini berakhir, kita juga akan merekrut lagi untuk menambah relawan kita ini. Nah, mungkin itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, Bu Novia. Dan moga-moga bisa dipahami oleh teman kita Marfai Balangan. Terima kasih. Baik, Bapak, berarti memang dari segi transportasi sudah bagus lah, dan juga personil juga sudah terlatih begitu ya, Pak? Maksudnya sudah bagus lah dalam cakupan itu. Pertanyaan selanjutnya, ya, yaitu dari Arsad. Bagaimana peranan relawan PMI HSU di masa pandemi ini? Itu, Pak. Oke, makasih Pak Arsad. Jadi bagaimana peran relawan terhadap di pandemi COVID ini ya? Nah, jadi begini. Ini merupakan tugas kemanusiaan organisasi yang wajib menurut hemat kami selaku anggota Palang Merah untuk dilakukan. Karena Palang Merah ini, sebagaimana tadi saya sebutkan, ada 7 prinsip tadi. Dan itu memang harus didahulukan. Nah, kemudian masalah kesiapan relawan kita terhadap COVID ini, kalau misalnya ada kegiatan, terutama anggaplah yang sederhana sekali ya, spraying misalnya. Ada permintaan dari masyarakat, misalnya ingin mendesinfektan sekolah misalnya. Nah, teman-teman itu harus lengkap. Kita punya SOP ya, punya SOP sebelum berangkat,
kita harus pakai alat APD lengkap. Nah, jangan sampai nanti ingin berbuat baik, malah kita yang terpapar. Nah, jadi ini kita punya SOP untuk melakukan itu. Nah, jadi peran teman-teman relawan kita luar biasa memang. Alhamdulillah, jadi dan sangat patuh terhadap SOP itu. Soalnya kalau ketahuan saya, maka saya langsung menegur. Selama ini, alhamdulillah teman-teman relawan, kalau ada permintaan turun ke lapangan, biasanya deser di WA PMI HSO, pasti saya ingatkan APD ini. Karena ini salah satu senjata yang harus kita miliki, yang harus kita lengkapi sebelum kita berperang ke lapangan. Mungkin itu istilah yang lebih gampangnya. Mungkin itu Mbak Novia. Iya, Bapak. Berarti selain personil tetap di PMI, ada juga bisa boleh relawan-relawan begitu ya, Pak, untuk bergabung seperti itu ya, Pak? Jadi sebenarnya silakan saja kalau bergabung dengan relawan PMI. Cuma kita ada kespesifikan. Nah, jadi memang selama ini kalau ada kegiatan lain-lain yang sifatnya lebih umum ya, biasanya kita juga merekrut atau mengajak teman-teman relawan yang lainnya untuk melakukan kegiatan. Cuma dalam hal ini yang lebih khusus ini memang teman-teman punya keterampilan tersendiri. Jadi tidak bisa semua relawan yang bisa ikut dalam hal ini. Mungkin itu Mbak Novia. Baik Bapak, terima kasih banyak. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Hafil. Salam kenal, saya Hafil, mau tanya sama pian-pian narasumber, saat giat spraying, satu tim ada berapa orang, dan lama bekerjanya berapa lama untuk satu tim kerjanya? Mungkin ini lebih spesifik lagi Bapak, berapa personil dalam satu tim begitu? Oke, makasih. Wah, ini Pak Hafil ini senior PMI Banjarbaru nih. Nah, Mbak Novia, ini Pak Hafil ini senior PMI Banjarbaru ini. Syukur alhamdulillah kita nih bisa ikut bergabung di tempat kita ya. Nah, jadi Pak Hafil juga para audiens semua ya yang bisa ikut bergabung di webinar ini. Jadi satu tim kita itu ada 6 orang. Jadi ya, mohon maaf Bapak. Jadi setiap turun ke lapangan itu ada 6 orang dengan maksimal waktu 3 jam. Nah, jadi kita mengantisipasi juga kalau terjadi kelelahan di dalam bekerja. Nah, jadi kita lebih banyak juga mengamankan diri kita juga. Dan alhamdulillah kita juga sudah mengasuransikan semua relawan kita. Jadi semua relawan kita asuransikan. Ya bukan berarti kita berharap kita sakit, apalagi meninggal ya. Cuma kita jaga-jaga diri. Artinya kita juga memperhatikan kebutuhan teman-teman relawan kita. Artinya mereka turun ke lapangan, jadi kesehatan mereka kita jaminkan. Nah, jadi alhamdulillah Pak Hafil, itu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu Pak Hafil. Makasih Mbak Novia, demikian. Ya. Tanya lagi boleh nggak? Itu tanya sama Mbak Novia tuh. Tanya sama Mbak Novia. Ya, belum tulis. Oh, terima kasih Bapak. Maaf Pak Hafil. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Eeng Prasyoga. Nah, ini mungkin lebih terkait kondisi bagaimana di HSU ini pada saat new normal, Pak. Apakah masih banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan atau sebaliknya? Jadi begini, dikatakan suatu daerah itu new normal, ya. Dikatakan daerah itu suatu new normal, memang ada kriteria yang harus dimiliki. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah daerah kita termasuk udah daerah new normal? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, cuma yang perlu saya jelaskan bahwa kita, terutama tim
gugus COVID ya di Hulu Sungai Utara itu selalu melakukan sosialisasi, kemudian edukasi kepada masyarakat, termasuk penegakan disiplin. Nah, jadi itu yang kita lakukan ya. Daerah kita memang sampai saat ini yang positif masih ada juga ya. Terakhir yang kami dapat kemarin ya, dan biasa sampai sore baru berubah, itu yang positif kita masih 13. Nah, tentunya kita berharap yang meninggal 13 ya. Yang meninggal 13, dan kita berharap ke depan trennya terus menurun. Nah, memang data yang saya lihat ini kasus positifnya dari beberapa hari terakhir ini tetap ya, jadi tidak ada penambahan. Jadi yang positif itu ada 243. Jadi dalam beberapa hari ini tidak ada penambahan. Nah, kemudian yang sembuh ada 1. Ya. Kemudian yang suspek, yang tersangkanya ada 48. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, Mbak Novia. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak, ada permintaan untuk ini sharing ngobrol-ngobrol begitu dari peserta. Sebentar saya carikan. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja kesulitan yang biasanya dialami para relawan dalam melakukan kegiatan selama pandemi ini, selain masyarakat yang masih melawan kebijakan pemerintah? Wah, ini bagaimana Bapak? Wah, ini enak ini, pertanyaannya enak ini. Nah, enak dalam artian tanda kutip ya. Jadi permasalahan apa yang dihadapi teman-teman relawan selain masyarakat yang melawan terhadap kebijakan ya. Nah, memang ini tantangan ya, tantangan bagi kita bersama, bagaimana kita mengadvokasi masyarakat supaya mereka mau ikut terhadap anjuran-anjuran yang akan kita berikan. Contoh yang sederhana misalnya memakai masker ya. Nah, memang selama ini ada sebagian masyarakat ya yang menganggap mungkin COVID ini biasa-biasa saja. Nah, sehingga dengan paradigma seperti ini, mereka mungkin ya seenaknya mau pakai masker dan lain sebagainya, tidak pakai alat pelindung diri. Nah, jadi yang pertama adalah memang kita harus pintar-pintar membaca situasi masyarakat. Artinya, masyarakat yang kita hadapi ini pendidikannya seperti apa? Nah, kalau pendidikan mereka rendah, ya mungkin kita juga harus bisa menyampaikan informasi itu serendah mungkin, sehingga mereka mau ikut dengan kita. Nah, memang tergantung approach kita ya terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mau. Memang di daerah lain, tidak saja di Hulu Sungai Utara ya, saya perhatikan, memang di kabupaten lain pun, memang ini menjadi tantangan menurut hemat saya. Nah, jadi intinya bagaimana kita dengan masyarakat itu ya, pendekatannya seperti apa, supaya masyarakat itu mau. Dan yang lebih penting lagi mungkin, selama ini kan teman-teman kita ini kerjanya, ya boleh dikatakan sukarela lah. Nah, alhamdulillah mungkin kalau ada yang ya paling enggak misalnya masyarakat setelah kerja, ayo mas minum dulu mas. Nah, tapi bukan itu yang kita kehendaki ya, bukan itu yang kita kehendaki. Nah, masyarakat mau pun misalnya kita lakukan spraying, itu sudah luar biasa bagi kita. Nah, yang pasti ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama teman-teman di Palang Merah. Jadi tantangannya menurut hemat saya biasa-biasa aja. Karena mohon maaf, bukan kita menganggap lebih mudah, karena kita daerah kita, jadi kita sudah hampir tahu karakteristik masyarakat kita. Jadi seperti apa, kita berbuat apa. Nah, jadi mungkin itu ya.
Mungkin itu Mbak Novia. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak. Nah, untuk permintaan tadi ada dari peserta, dari Ibu Siti Raudah, untuk lebih enaknya sepertinya untuk ini Pak, ngobrol sharing-sharing seperti itu. Bagaimana Pak? Boleh. Ibu Siti Raudah. Oke, silakan. Ya, baik. Saya senang sekali gitu loh. Mungkin bisa kepada para peserta bisa di-on-kan video dan audionya untuk ngobrol, sharing-sharing seperti itu. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum. Saya bisa boleh bantu jawab, Pak Herman? Karena ada beberapa pertanyaan itu. Boleh bantu jawab, Pak Herman? Oke, silakan Pak Hafir, silakan. Saya akan membantu menjawab tentang diinspektan ya, atau cairan bahannya. Tadi ada yang nanya, kita bisa menggunakan cairan wiful, karbol, atau klorin. Klorin itu pun ada jenisnya, ada presentasi setiap klorin itu beda-beda. Ada yang 50%, 70-90% kadar klorinnya. Nah, terus juga bisa menggunakan sabun mandi. Sabun mandi itu yang aman untuk manusia ya, sabun mandi. Ya, kalau yang mau mahal kasihan karena 1 kilonya itu 2 juta bahannya kalau untuk manusia, terlalu mahal. Ya. Jadi kalau untuk manusia digunakan sabun mandi dengan komposisi berbandingannya 1:1. Artinya 1 liter air itu 100 atau 3 sendok makan cairannya. Nah, tapi kalau untuk benda, kita bisa menggunakan wipul, karbol, atau cairan pembersih lantai. Nah, pembersih lantai itu menggunakannya sekitar sama juga 3 sendok juga, ya 3 sendok makan, ya itu bisa digunakan. Nah, seperti itu. Mas siapa tadi, saya lupa, ada yang tanya. Nah, saya lihat dulu. Mas Aulia Rahman. Nah, seperti itu Mas Aulia Rahman. Ya, saya coba bantu jawabkan ya. Silakan, mungkin ada lagi mau menambahkannya. Ya, monggo dari Ibu Siti Raudah mungkin tadi yang meminta. Ya, Assalamualaikum Pak Hermoni Johan. Gimana kabarnya? Suaranya Bapak nggak ada. Mungkin di ini Pak. Alhamdulillah sehat, mohon maaf. Tadi tak matiin tadi. Alhamdulillah sehat Bu Siti Raudah. Ini kan kita sharing-sharing nih. Biasanya kan kalau personel untuk menyemprot cairan disinfektan tuh apakah tiap hari atau memang hari-hari tertentu aja Pak dijadwalkan itu? Oke, makasih Bu Siti Raudah. Selama ini memang kita melakukan penyemprotan disinfektannya membuka diri sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Jadi setiap permintaan insya Allah akan kita layani. Nah, selama ini kan untuk penyemprotan ini banyak dihandle oleh teman-teman gugus Covid kabupaten ya. Nah, jadi kalau kita memang lebih ke arah fasilitas umum. Nah, jadi setiap permintaan insya Allah akan kita lakukan. Dan masalah durasinya itu sebenarnya makin sering itu makin bagus. Makin sering makin bagus. Nah, cuma kita juga harus melihat juga sarana kita, terutama terhadap disinfektannya ya. Nah, memang selama ini alhamdulillah kita dengan provinsi selalu disupport. Jadi untuk Wipol betul Pak Hafir, selama ini kita memang menggunakan Wipol ya.
Untuk itu memang menggunakan WIPOL. Nah, jadi kalau misalnya Bu Siti Raudah khawatir dengan kampusnya mungkin, ya silakan aja layanan kantor kita siap. Nah, selama ini contoh ya, cuma ini udah rutin sebenarnya di masjid At-Taqwa kita ya. Itu kita sudah MOU dengan pengurus masjid, tanpa diminta kita selalu melakukan spraying di sana. Nah, jadi sebelum Jumatan kita lakukan spraying gitu loh. Nah, jadi mungkin itu Bu Siti Raudah. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk tes rapid atau tes swab itu gimana Pak? Apakah PMI itu ikut ambil alih juga gitu lah dalam masalah tes itu? Oh enggak Bu Siti Raudah, kita memang ada couplingnya, takut juga kita ngambil coupling orang kan. Nah itu kan mengarah ke medis ya. Jadi selama ini memang untuk rapid itu dihandle oleh teman-teman kita di rumah sakit, baik rumah sakit swasta ataupun rumah sakit yang milik pemerintah ya. Nah, termasuk juga di dinas kesehatan. Cuma dinas kesehatan ini biasanya untuk kasus-kasus tertentu aja. Nah, untuk PMI sampai saat ini kita belum melakukan kegiatan rapid ini. Mungkin itu Bu Siti Raudah. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Raudah dan juga Pak Herman. Kemudian mungkin ada dari peserta lainnya lagi yang ingin sharing-sharing. Pak Saya Moderator. persilahkan. Pak Moderator. Ya, Pak. Saya ada ngirim 3 slide di WA Group, itu mungkin kalau mau ditampilkan bisa, tentang bahan dan keakurasian bahannya untuk penyemprotan. Oh. Ya, thank you. Oh ya Pak, saya cek dulu. Tapi yang lain yang terakhir itu jangan digunakan yang peroksidanya ya. Itu ada bahan peroksida yang nomor 8 kalau nggak salah nomor 8. Peroksida. Ya, itu kalau nggak bisa jangan dilakukan. Nomor jadi 6 ya Pak? Nomor 6 ya? Ya. Nah itu kalau yang nggak bisa jangan digunakan. Nah itu seperti itu pilih di antara itu campuran, pilih bahannya yang mana yang ingin digunakan. Jangan dicampur-campur, nanti malah reaksinya menimbulkan kuman yang lain. Ya. Kebetulan saya kan belajar begitu. Terus ada lagi nggak? Ada 3 kali nggak salah begitu. Ada 3 slide ya. Nah ini kalau menggunakan klorin ada pilihannya ya sesuai standar kesehatan. Cara penggunaannya juga ada itu. Kalau mau jauh lebih, kayaknya PMI sudah ada cara penggunaan klorinnya juga. Lanjut Mbak, tadi ada yang nanya kan masalahnya. Nah ini juga ketahanan daripada kimianya, senyawa kimianya, hitungan menit ya. Saya lupa yang punya saya yang hitungan jam, nggak lupa naruhnya di mana. Dia ada lagi yang hitungan jam, ya ada hitungan jam dan hitungan hari, itu jenisnya beda lagi. Nah, baik itu aja yang mau saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon izin moderator. Mohon izin moderator. Ya, silakan Ibu. Mau ngobrol lagi sama Pak Herman Johan. Kalau saya pengen ikut jadi anggota PMI, gimana Pak? Alhamdulillah, ini luar biasa ini. Saya senang sekali Bu Siti Raudah. Apalagi nanti Ibu ngajak mahasiswanya ya. Iya. Ibu Siti Banyak Raudah. Pak, anggota PMI dari ya memang selama ini memang dari mahasiswa Ibu ada ya yang menjadi relawan di tempat kita. Kalau Ibu sendiri mau lah lebih enak lagi. Cuma kita ada ini Bu, ada ketentuan dalam artian kita harus dilatih dulu atau didiklat dulu. Nah jadi seperti kemarin itu standarnya kan 120 jam. 120 jam. Nah, seperti yang 20 kemarin itu termasuk beruntung. Beruntung dalam artian tidak semua orang bisa menjadi
relawan langsung. Jadi mereka harus tes. Jadi kemarin kita tes dulu. Nah, jadi ada 20 yang terrekod. Nah, kemudian mereka kita latih selama 120 jam. Silahkan Bu Siti Rodah dengan senang hati. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan membuka ini lagi ya untuk relawan. Nah, karena relawan ini sangat dibutuhkan. Mungkin begitu, Bu Siti Rodah. Bu Siti Rodah. Iya, Saya Pak. sedikit membantu Pak Herman. Pak Herman Oh, bisa iya, Pak. menggunakannya. Mahasiswa ibu itu kan tentunya dia dari kesehatan ya? Bukan, Pak. Bukan, dari mana Bu? Umum biasa? Iya, umum. Bukan. Dia dari Pak Hafil. Ini Bu Siti Rodah ini dosen dari Setia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, bukan dari kesehatan. Nah, jadi gini Pak, gunakan aja 8 jam. Jadi mereka kasusnya jadi anggota TSR, bisa untuk melakukan pelatihan 8 jam. Itu kalau emang mau ngikutin. Tapi kalau emang ibu, saya sedikit mencoba mempermudah PMI juga dia. Bersharing aja Mas Johan. Kalau pada saat ini emang Mas Johan memerlukan relawan seperti itu, bisa mereka dia anggap relawan relawan sukarela, statusnya relawan biasa, tapi bisa dimobilisasi untuk membantu kegiatan PMI di sana. Jadi mereka bisa dilatih misalkan pada saat ini karena keperluan kita sebagai spraying atau sebagai apa ya, sebagai narasumber untuk promosi kesehatan PHBS, itu bisa dilakukan dalam 1 hari, 2 hari juga selesai, Pak. Izin Pak menambahkan aja, menurut pengalaman saya sebegitu sih kurang lebihnya. Mohon maaf Bapak Ketua. Ya Bapak, Pak Hafil, makasih masukannya. Memang setahu kita kan TSR itu memang itu kalau nggak salah pendidikannya kan 8 jam Pak, 8 jam. Iya, memang waktunya kan bisa 8 jam untuk TS bisa ya. Cuma bisa. Kan itu ada 8 jam. Kalau untuk KSR 120 jam, secara panduan 8 jam. Tapi kalau dibawa di PPTN lagi, cukup 2 jam juga bisa, Pak. Karena dilihat dari situasional keadaan. Iya, betul. Ya mungkin Pak Hafil untuk saat seperti ini mungkin yang 2 jam, 8 jam bisa kita pakai ya. Nah, cuma di luar musim pandemi mungkin kita harus yang lebih inilah, standar lah waktunya. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin itu Bu Siti Rodah ya. Tadi Pak Hafil sudah menambahkan ya. Ya, terima kasih Pak Hafil. Pak Herman Johan, terima kasih. Salam kenal Pak. Ya. Salam kenal Bu. Lagi webinar lah. Sepertinya asik sekali ya sharing-sharingnya. Mungkin dipersilahkan kepada para peserta webinar lainnya. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit lagi. Mungkin bisa dinyalakan video dan audionya untuk sharing-sharing. Atau ingin menanyakan yang... Ya Pak? Tadi besok pakai Google Meet aja bisa sampai 3 jam, 4 jam, gratis. Oh, iya Pak ya. Benar Pak Hafil masukannya. Pakai Google Meet aja. Ya 3 jam. Iya. Kami kadang ngobrol 3 jam, 4 jam itu dengan teman-teman PMI se-Indonesia kalau malam-malam. Iya Pak. Apalagi kondisi seperti ini ya Pak. Jadi susah untuk ngumpul-ngumpul diskusi. Mungkin kepada peserta lainnya dipersilahkan. Ada yang ingin mungkin menanyakan bahan-bahan yang telah diberikan oleh Pak Hafil tadi, atau ada yang kurang jelas dari Pak Herman, monggo ditanyakan kembali. Tadi ada yang nanya bahan yang aman apa tidak buat manusia ini, tapi mahal. Saya gunakan ini ketika saya akan men-spraying teman-teman yang sudah melakukan disinfektan. Jadi saya semprot dengan menggunakan ini. Saya lupa namanya. Tapi mahal dikit sih bahannya. Ya, siapa tahu bisa gratis nih buat ulun. Ya kalau itu buat untuk manusia biasanya. Ya seperti kami gunakan kemarin ketika ada swab massal di Banjarbaru dan Martapura,
para swebernya, petugas kesehatan dari Rumah Sakit Pertamina, kami spraying dengan bahan seperti itu. Baik, waktu sisa 9 menit lagi menuju di penghujung acara. Nah ini Pak, dari ini saudara ya, ada pesan yaitu di sesi terakhir ini apa kesan pesan teruntuk kami relawan PMI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih begitu Bapak, mungkin bisa menyampaikan kesan-pesannya untuk relawan PMI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke, makasih. Pertama-tama saya selaku Ketua PMI ya, mengucapkan terima kasih pada relawan PMI yang selama ini sudah bekerja maksimal kalau menurut saya, ya, karena tiada hari tanpa kerja, karena setiap hari relawan kita ini selalu diminta untuk melakukan spraying terutama di masyarakat, terutama masyarakat di fasilitas sosial atau fasilitas masyarakat. Kemudian tentunya saya berharap ini merupakan suatu wadah amal jariah menurut saya, suatu amal jariah yang kita lakukan terhadap masyarakat. Jangan kita berharap memetik di saat kita saat ini, tapi petiklah nanti saat kita sudah tiada. Dan apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah akan dikenang oleh masyarakat. Nah, itu mungkin yang kesan-pesan yang mungkin saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman mahasiswa KKN yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan kegiatan ini, dan saya berharap di tahun-tahun ke depan bisa kita lakukan seperti ini, mungkin dalam hal yang lebih bagus, lebih baik, sehingga silaturahmi kita terus bersambung. Nah, karena Sunan Kalijaga ini yang ada di Jogja ini merupakan sejarah juga bagi saya. Nah, jadi meskipun saya bukan mahasiswa Sunan Kalijaga, tapi saya juga pernah diberi ilmu di Jawa Tengah ini. Nah, kebetulan saya alumnus Undip. Nah, jadi Jawa Tengah ini begitu besar juga memberikan andil kepada saya sehingga saya bisa menjadi saat seperti saat ini. Nah, kemudian terakhir mungkin saya atas nama pribadi dan juga pengurus PMI dan relawan mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-70 tahun 2020. Yang kedua, selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020. Dan yang terakhir, selamat Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia tanggal 17 September 2020 nanti. Kemudian kepada teman-teman mahasiswa, selamat bekerja, selamat berjuang. Semoga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang dihajatkan bisa terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, mohon maaf seandainya ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman nggak ngaku tuh pernah ke Jogja tuh waktu tanggap darurat Jogja, gempa bumi. Oh, iya betul, betul. Ini maaf udah ditutup ya, nggak apa-apa sedikit ya Bu Nubia. Benar, itu Pak April kok ingat betul ya. Mbak Marijan ya. Mbak Marijan ya. Dari penginapan karena gempa. Iya betul. Kalau kita sama almarhum Pak Hatta ya, udah meninggal beliau. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga kita sehat semua gitu loh. Amin. 2 bulan yang lalu saya habis dari Jogja Pak, sebelum Jogja kena pandemi COVID. Sebulan sebelumnya sempat ke Jogja. Iya. Karena karantina di sana. Untung nggak di karantina di sana ya. Untung nggak di karantina di sana ya. Enggak. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Oh iya, oke. Teman sama ke Bantul. Kebetulan saya ada lagi mahasiswa di Jogja kemarin.
teman-teman di sana. Ini kasihkan Mbak Nubia, ini kasihkan iya, Ilham Pak. ketemu sama bos Banjarbaru. Mbak Novia ini belum Mbak bisa Winda, diajak. Mbak Winda. Reuni ya, Mbak Pak. Winda, kalau mau gratisan disinfektan tuh ambil di tempat ini, di tempat Pak Hafil. Itu Mbak Winda tuh orang Banjarbaru kan? Mbak Winda orang Banjarbaru kan? Ambil di tempat Pak Hafil itu disinfektan, biar dibawa ke Babirik gitu loh. Saya ada yang Oh, baru, alah. ada yang Iya, iya, Pak. masih baru 20 liter itu. Belum saya pakai. Bawa aja Siap, jadikan Bapak. 5 liter, banyak cukup kok. Oh ya, janji Pak, loh, ini Pak. Ada pernah ke Amuntai? sebelum mengakhiri. Kenapa, Pak? Saya pernah melakukan spraying ke Amuntai daerah desa Babirik mana gitu, lupa saya, malam-malam. Oh, Karena apa? di situ ada terkontaminasi 1 orang waktu itu. Kalau ini nggak melapor bahaya ini. Lapor Iya, sama Pak. Dayat. Oke, Mbak Nubia, silakan Mbak Nubia. Coba pada lawan Dayat, ya izin dilogin masuk ke Amuntai lah ke Babirik, ada yang terkontaminasi 1 orang warganya gitu. Oh siap kaya. Oh iya. Oke. Pak, mungkin saya mau mohon izin untuk foto bersama dulu, Bapak. Untuk foto bersama dulu. Kepada Boleh. peserta, siap. Kepada seluruh peserta, monggo dinyalakan videonya. Nanti akan saya beri aba-aba ya. Dalam hitungan ketiga mungkin pose, bebas mau berpose seperti apa. Karena baik, monggo dinyalakan. Ya. Tetap bahagia ya, Pak, di tengah pandemi. Silahkan untuk menunjukkan ekspresi bahagianya. Akan saya hitung sampai 3 hitungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, mohon maaf untuk PDD sudah siap? Ya, baik. 1, 2, 3. Mantap, HSO mantap. 1 kali lagi, Pak. Oh iya, mantap ya, Pak. 1 kali lagi. HSU mantap. Mantap. Baik, sudah Bapak. Terima kasih.